Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngeluh capek, tapi banyak yang lebih capek dari kita. Dalam hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa lelah dan ingin mengeluh tentang segala macam beban yang menumpuk di pundak kita. Tapi coba kita ingat di balik kita pas lagi capek-capeknya itu, bahwa di luar sana ada begitu banyak orang yang sedang berjuang dengan beban yang jauh lebih berat, jauh lebih capek. Jadi ayo sebentar saja kita renungi kehidupan kita ini, biar hidup kita tidak mudah ngeluh dan bisa mensyukuri nikmat hidup yang luar biasa ini. Oke, baik. Mungkin kita termasuk orang-orang yang banyak rencana, tapi kurang dana. Akhirnya kita selalu merasa capek dengan hidup ini, merasa lelah. Apalagi kehidupan modern seringkali menghadirkan tantangan yang tidak terduga. Kayak di lingkungan rumah saya, itu sekarang lagi musim sepeda listrik. Jadi anak-anak banyak yang minta dibelikan sepeda listrik. Nah, bagi orang tua yang kondisi ekonominya pas-pasan, ini kan menegangkan. Dulu musim HP Android, anak-anak pada minta dibelikan HP Android. Sekarang ada tantangan yang lebih gawat lagi, sepeda listrik. Sebagai orang tua, tentu capek harus ngadepin kehidupan modern seperti ini. Belum lagi anak-anak kita tidak lagi terdidik untuk hidup sederhana. Bahkan ada anak tetangga saya itu yang gak mau makan berhari-hari hingga jatuh sakit gara-gara gak dibeliin sepeda listrik. Ini bukan tidak mau dibeliin, tapi orang tuanya memang tidak punya uang untuk beli. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini demi anaknya yang sampai sakit tadi. Coba bayangin betapa capeknya hidup orang tua si anak tadi. Oke, ya sebenarnya di luar sana masih banyak kasus lain, tentu yang lebih capek, yang lebih mengkhawatirkan. Jadi kalau kita merasa capek dengan hidup ini dan pengen ngeluh, coba lihat sekeliling kita. Coba lihat sisi sulit orang-orang di luar sana. Mungkin kita akan sadar bahwa ada begitu banyak orang yang lebih capek daripada kita. Mungkin ada yang harus bekerja 2 atau 3 pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, untuk keluarga mereka. Mereka mungkin tidak memiliki waktu untuk bersantai atau menikmati waktu luang seperti yang kita miliki. Nah, dengan begitu, rasa lelah kita mungkin terasa lebih ringan karena kita sadar bahwa ada orang lain yang berjuang dengan beban yang jauh lebih besar. Baik, ini sebenarnya tidak hanya dalam konteks pekerjaan atau ekonomi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa ada banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Misalnya, setiap hari kita capek harus menghadapi kemacetan lalu lintas, tapi kita mungkin tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang harus berjalan kaki puluhan kilometer ini setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Kalau pikiran kita bisa terlempar ke sana, tentu keluhan kita tentang kemacetan lalu lintas mungkin terasa tidak bermakna. Dan bahkan kita termasuk orang yang egois. Kita kesal dengan kemacetan, tapi secara tidak langsung kita juga yang bikin macet. Kadang kita kan berpikir, ini orang-orang pada mau kemana sih? Kok ndak tidur aja di rumahnya, bikin macet aja. Padahal di sisi lain, orang lain kemungkinan besar juga berpikir seperti itu. Jadi mau menyalahkan, tapi kita sendiri ada di tempat yang salah. Oke, baik, kayaknya saya ngomong sudah terlalu melebar ini. Jadi intinya tuh gini, kalau pas hidup kita lagi capek-capeknya, gak usah ngeluh. Kenapa? Karena kita ndak sendirian. Meskipun kita mungkin mengalami kesulitan yang paling berat sekalipun, ada banyak orang yang juga berjuang dengan masalah mereka sendiri. Percayalah bahwa setelah kesusahan pasti ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, terakhir, coba ingat nasihat ini. Orang hebat
tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Oke, baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam nasihat.